Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pojok Bola. Kali saya akan bahas pertandingan antara Maroko melawan Spanyol babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 yang dimenangkan oleh Maroko lewat adu penalti dengan skor 3-0. Fakta pertandingan. Laga ini akan menjadi pertemuan kedua di antara Maroko dan Spanyol di Piala Dunia. Pada pertemuan pertama fase grup 2015, Maroko sempat 2 kali unggul sebelum akhirnya bermain imbang 2-2, di mana Iago Aspas mencetak gol penyama kedudukan untuk Spanyol pada menit akhir. Spanyol tak terkalahkan di 3 pertemuan sebelumnya melawan Maroko, di mana kedua kemenangan tersebut terjadi di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 1962 pada November 1961. Spanyol tersingkir di babak 16 besar pada Piala Dunia 2018 ketika kalah dari tim tuan rumah Rusia lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Terakhir kali mereka lolos dari babak ini adalah pada 2010, di mana mereka sukses menjuarai turnamen pada edisi tersebut. Maroko tampil di fase gugur Piala Dunia hanya untuk kedua kalinya sebelum mereka juga mencapai babak 16 besar pada 1986 ketika kalah 1-0 dari Jerman pada tahun tersebut. Spanyol akan menghadapi wakil Afrika di fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah 5 kali menghadapi tim dari Afrika di fase grup. Satu-satunya kekalahan Spanyol didapat dari Nigeria pada 1998 dengan skor 3-2, di mana pelatih Spanyol saat ini Luis Enrique bermain sebagai pemain inti di laga tersebut. Maroko tak terkalahkan di 4 laga terakhir mereka di Piala Dunia, satu-satunya tim asal Afrika yang menjalani 5 laga Piala Dunia beruntun tanpa kalah adalah Kamerun. Spanyol mencatat 2.489 nomboran sukses di fase grup Piala Dunia kali ini, rekor terbanyak mereka di babak penyisihan grup sejak 1966. Mereka mencatat 82% penguasaan bola dan melakukan 969 nomboran sukses ketika kalah dari Jepang pada laga sebelumnya. Kedua catatan tersebut merupakan rekor tertinggi untuk sebuah tim yang menderita kekalahan di pertandingan Piala Dunia sejak 1966. Penyerang Maroko Hakim Ziyech mencetak gol pertamanya di Piala Dunia dalam kemenangan mereka 2-1 atas Kanada. Ia juga mencetak operan ke kotak penalti terbanyak dan menciptakan peluang terbanyak dibanding pemain Maroko lainnya di Piala Dunia kali ini. Selain itu, ia juga melakukan giringan bola ke depan terbanyak, mengiring bola dengan jarak terjauh, dan melewati permainan setelah mengirim bola terbanyak dibanding pemain Maroko lainnya. Alvaro Morata selalu mencetak gol dalam 3 penampilan terakhirnya di Piala Dunia untuk Spanyol, walaupun hanya bermain selama 126 menit di seluruh laga tersebut. Satu-satunya pemain Spanyol yang mencetak gol di 4 laga Piala Dunia secara beruntun adalah David Villa pada 2010. Penyerang Maroko Youssef El Nesri menjadi pemain pertama yang mencetak gol di Piala Dunia. Berbeda untuk Maroko, ia berpeluang menjadi pemain Maroko pertama mencetak 3 gol di Piala Dunia. Penyerang Sevilla ini sejajar dengan Salahuddin Bashir, Khalil Hadza, Asghazat Khairi dan 2 gol. Terus susunan pemain. Maroko turun dengan formasi 4-3-3, di mana kiper Bono, kemudian 4 bek tengah Masroui, Sainz, Aguer, dan Achraf Hakimi. Kemudian 3 gelandangnya Amallah, Amrabat, Ouhani, Ounahi. Kemudian 3 di depan Boufal, En-Nesyri, dan Hakim Ziyech. Sedangkan Spanyol menurunkan formasi 4-3-3 juga dengan kiper Unai Simon, kemudian Jordi Alba, Laporte, Rodri, sama Llorente. Kemudian di tengah ada Pedri, Busquets, dan Gavi. Kemudian di depan ada Dani Olmo, Marco Asensio, sama Ferran Torres. And like Tigernya. Babak pertama mulai sampai di menit 90 tidak terjadi gol, kemudian extra time lanjut ke adu penalti.
gol. Penendang pertama Maroko sukses. Abdelhamid Sabiri memanfaatkan hadiah penalti dengan tembakan dengan kaki kanan ke sudut kanan bawah. Kemudian penendang pertama Pablo Sarabia mengenai tiang gawang kanan dengan tembakan dengan kaki kiri, tidak gol. Kemudian penendang kedua Hakim Ziyech sukses minta gol, memakan hadiah penalti dengan tembakan dengan kaki kiri ke arah tengah gawang. Kemudian penendang kedua Carlos Soler gagal memanfaatkan kesempatan bagus ini, tembakan dengan kaki kanan diselamatkan di sudut kanan bawah. Kemudian penendang ketiga Maroko gagal Benon gagal memanfaatkan tendangan bagus ini, tembakan dengan kaki kanan diselamatkan di sudut kiri bawah. Penendang ketiga Spanyol gagal, Sergio Busquets gagal memanfaatkan kesempatan bagus ini, tembakan kaki kanan diselamatkan di sudut kiri bawah. Kemudian penendang keempat Maroko gol, Achraf Hakimi memanfaatkan hadiah penalti dengan tembakan dengan kaki kanan ke arah tengah gawang dengan tendangan Panenka dan mengunci kemenangan Maroko atas Spanyol dan mengantarkan tim Spanyol pulang. Statistik jalannya pertandingan: penguasaan bola Maroko 23%, Spanyol 77%. Menang duel Maroko 55%, Spanyol 45%. Menang duel udara Maroko 41%, Spanyol 58%. Offset Maroko 5, Spanyol 4. Tendangan penjuru Maroko 0, Spanyol 8. Gol sama-sama tidak mencetak gol dalam waktu normal. Total tembakan Maroko 6, 13 Spanyol. Tembakan akurat Maroko 2, Spanyol 1. Akurasi tendangan Maroko 33%, Spanyol 7%. Tembakan yang diblok Maroko 0, Spanyol 5. Tembakan ke tiang Maroko 0, Spanyol 1. Tembakan di sebelah dalam area Maroko 3, Spanyol 9. Tembakan di luar area Maroko 3, Spanyol 4. Pertahanan tackle Maroko 26 kali, Spanyol 11 kali. Menang tackle Maroko 61%, Spanyol 45%. Sapuan Maroko 41, Spanyol 13. Intercept Maroko 8, Spanyol 4. Operan Maroko berhasil mencatatkan umpan 305 kali, sedangkan Spanyol 1019 kali. Umpan jauh Maroko 20%, Spanyol 5,4%. Akurasi umpan setengah. Akurasi umpan 70%, Spanyol 90%. Total umpan lambung Maroko 11, Spanyol 26. Terkena pelanggaran Maroko 15 kali, Spanyol 14 kali. Kartu kuning Maroko 1, Spanyol 1. Kartu merah 0. Jadi kemenangan ini mengantarkan Maroko lolos untuk pertama kalinya ke babak 8 besar. Setelah ini mereka akan menghadapi pemenang antara Portugal melawan Swiss yang masih nanti malam jam 2 pagi. Dan kemenangan ini mengantarkan Spanyol untuk pulang ke negaranya dan gagal lolos ke babak 16 besar.
Terima kasih.